Masih bersama konten vlog misteri Dick Hendro mempersembahkan misteri Gunung Gajah. Benarkah belakangan ini orang-orang luar daerah berdatangan ke Gunung Gajah dan mereka meyakini sang alam berkah di situ? Bagaimana cerita sejarah sebenarnya Gunung Gajah ini? Saksikan wawancara eksklusif dengan narasumber Mbah Romo Slamet. Beliau adalah juru kunci Gunung Gajah. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Desa Gongseng, tepatnya di lereng Gunung Gajah. Dan di depan kita ini ada juru kunci Gunung Gajah. Dia adalah Mbah Marta Jaya Romo Agung Slamet Sudoro. Nah, sebelum kita besok pagi saya ekspor ke Gunung Gajahnya, dan mungkin di sana terdapat tempat-tempat yang mungkin bernilai sejarah. Malam ini kita akan menggali sejarah Gunung Gajah melalui Mbah Romo Agung Slamet Sudoro. Dan untuk kisah sejarahnya sendiri berawal dari mana, Mbak, Gunung Gajah itu? Ya, Gunung Gajah itu awalnya ya dari keraton Pringgondani. Keraton Pringgondani adanya di daerah Kabupaten Pemalang. Tapi tempatnya dinamanya kampung ya di dekat Kali Rambut. Itu istilahnya satu contoh keratonnya. Titiknya di situ, iya, di Kali Rambut lah ya, di daerah Pemalang ya. Tapi yang namanya desanya Pelawangan. Desanya Pelawangan. Nah, karena waktu itu kumpul keluarganya masih di hutan di Kampung Gongseng, itu dinamakan, di situ ada batu meja, batu kursi, ada tempat di situ untuk sidang keluarga, berkumpul sama keluarga sendiri, Dewi Arimbi, Arimba, Arimboko, itu kumpul di situ. Nah, setelah kumpul, ya berhubung itu Dewi Arimbi itu pernahnya ya Mbak Yu, tapi suruh istilahnya ya karena adiknya itu mencintai yang namanya Perkutoro. Dewi Arimbi, Arimba itu seneng sama Dewi Arimbi, itu adik Mbak Yunya. Oh, Arimba itu laki-laki? Iya, Arimba itu ya Prabu. Oh, kirain saya dua perempuan, Arimba dan Arimbi. Ternyata Iya, Arimba itu laki-laki. Laki-laki itu punya keraton yang namanya Keraton Pringgondani. Itu letaknya di Pemalang. Ya. Kampungnya Desa Pelawangan, kan gitu. Berarti si kakak kandung menyukai adik kandungnya gitu. Oh, ya karena sifatnya buta. Buto. Iya. Buto itu raksasa. Iya. Nah, dia nggak mau. Barangkali nanti ada yang mau satria mana, kita nggak ngerti. Nah, tahu-tahu disenangi oleh itu yang namanya Werkudara, Raden Werkudara, seneng sama itu. Tapi setelah dia sudah ketemu sama ibunya gitu loh, yang namanya Dewi Kundi itu, nah, dia lari kan, karena dilihat buta dia nggak mau. Buto itu ada salingnya. Iya, ada taringnya, nggak cakep lagi, takut. Nah, akhirnya
karena nangis-nangis sama ibunya itu dipaisi kayak pengantin, terus dia dibikin sifat Jadi cantik. secantik mungkin gitu loh. Akhirnya dia terus mau. Tapi dengar-dengar setelah itu sudah dia mengatakan saya punya pacar yang namanya, ya kalau dulu ya namanya yang kan, Yang-yangan. iya. Kalau zaman sekarang itu ya pacar lah. Pacar. Pacarnya itu Satria Jodipati, namanya Raden Werkudara. Akhirnya dia yang mau. Terus itu adiknya merasa kagul, istilahnya, oh, saya yang mencintai ya. Tapi memang kalau ada yang mencintai yang lebih ya silakan, tapi ya harus perang dulu sama saya, berantem dulu, Hadapi dulu saya gitu. hadapi dulu gitu. Nanti kalau kata dia aku kalah, ya pokoknya yang penting dirumatin yang benar-benar itu supaya menjadi suami istri. Kalah secara kesatria. Iya. Nah setelah itu terus akhirnya dijak berantemnya di daerah belakang Gunung Slamet. Gitu. Di Gunung Slamet itu beneran ada kampung, berantemnya di situ. Tapi kampung itu belum punya nama. Masih Tegalan. Ya belum punya nama pokoknya. Oh. Tapi ada rumahnya gitu. Iya ada rumahnya banyak, tapi belum ada namanya. Setelah dia berantem di situ, terus gajahnya itu ditendang sampai lari, nangis, nguling-nguling kan. Nangis nguling-nguling, akhirnya terus itu bisa dinamain desanya Gambuan Gajah Nguling. Sampai sekarang ada desanya. Iya ada desanya. Oh. Kan gitu. Kalau itu daerah teh nih, nanam teh. Nah, setelah itu akhirnya ya sampai perang, sampai turun ke desa Gongdeng, Juber terus sama Raden Werkudara. Sampai perang di daerah depan ini, yang gajahnya berdiri ini, depan gajah ini berantem terus sampai lompat ke Kali Rambut. Ngulon ngetan itu kan mujurnya ngulon ngetan, mujurnya ngalor tuangi Sungainya. iya enggak, itunya Gajahnya. kalinya mujurnya ngalir. Iya, sungainya berarti. Jadi lompat sana lompat sini sampai itu pusakanya Arimba jatuh di Kali Rambut, dinamain Kedung Gobang. Pusakanya bentuknya apa, Pak? Yang Ya, jatuh itu. pusakanya Gobang. Ya kayak kalau orang sini ngatain abir. Abir itu ya bendo yang besar. Berarti besar banget. Kan dia raksasa ya. Nah setelah itu sampai ke bawah sana ya namanya Raden Werkudara, kalau udah duker ya itu sampai rambutnya itu dibubutin, dibuangin di Kali Rambut itu, namanya dibuangin, namanya Kali Rambut, buangnya di situ, maka itu disebut namanya Kali Rambut. Sampai ujung Gunung Slamet, sampai ujung ke laut, namanya sama gitu. Kali Rambut. Iya. Nah, setelah itu terus ditendang lagi di sini, maka itu sedeprek. Istilahnya gajahnya nggak berdiri, sekarang Deprok. Nah itu sampai gerusur gini, itu di batu kendanya jatuh. Sekarang jadi batu kan kendanya itu yang ngongang itu jatuh. Kali Rambut itu, maka disebut namanya batu gerusur. Karena gerusur sih kendanya di situ. Batunya ada? Ada. Di pinggir sungai? Iya. Sekarang ada di
tengah sungai, Malah di tengah iya sekarang. karena banjir ya. Nah, sampai ya Raden Werkudara sampai juga lagi ngambil batu dilempar dari Gongseng sampai ke Jalan Pantura. Nah, itu ada pohon asem, dilalah batu itu nangsang di pohon asem. Besar batunya Pak? Ya besar, sedang besar. Besar. Ya kalau digotong orang 4 nggak kuat. Tapi sekarang masih ada? Ada buat monumen di alun-alun. Oh dipindah Ya. ke alun-alun. Iya. Nah, setelah itu ya karena itu udah di daerah Asem itu aslinya sudah deket sama keratonnya itu. Yang namanya Kampung Lawangan. Nah itu di situ ada Keraton Pringgodani. Itu keratonnya ada di Pemahalan. Nah, petilasannya ada nggak Pak sampai sekarang? Ada. Petilasan keratonnya itu? Ya cuman sekarang ya namanya kan udah jadi siluman ya. Cuman ada juru kuncinya. Kalau misalkan tembus bisa ya versi goibnya, jadi kelihatan ya. Oh, sampai sekarang berarti masih ada. Iya. Nah, setelah itu ya dulu kan namanya Gongseng itu memang ada pusakanya gongnya seng. Gong pakai seng. Itu di makam ada. Itu diambil sama orang Kerawang. Maka dulu orang Kerawang sampai bisa menciptakan tari jaipong, tari anu itu yang diambil ya dirialatin dulu di sini. Itu awalnya dari sini. Awalnya dari sini, sekarang sudah pulang ke Gongseng. Tuh. Berarti besok kalau saya ke sana ada di sana Pak? Apanya? Gongnya itu. Ada sih, itu deket kok, di kuburan gitu, di makam sepuh. Oh. Ini di sini. Ya pokoknya berapa rumah lah. Sampai sana ke Kaler. Oh bukan makamnya di sana. Bukan, makam di Makam di sini. sini. Ya. Coba besok nanti saya lihat ya. Nah, di sini ada makam sepuh. Dulu istilahnya Rajiman, Rajimin, Rajilah, Mbah Kertawangsa itu ada di sini. Orang tua masih turunnya jatuh. Dulu sini tempatnya orang seperti Ya. Dong Awo, anak turunnya berarti. itu mau disebut orangnya memang bisa melihat di buta gitu. Orangnya kayak buta sebutnya. Ya kayak Harto itu kan, cuman Harto itu anak siluman. Oh. Dengar nggak yang namanya Jono Renggeh itu di Kalimat? Dengar nggak? Itu ya turun dari ngamuk namanya itu. Ya jadi kayak Harto gitu. Sakti. Ya sakti. Malah pusakanya kan udah kakak. Di Jakarta menguasai itu dia. Asal ada apa-apa lapor sama Jono beresin. Tapi udah almarhum apa masih ada? Masih ada. Masih Cuman ada. yang almarhum itu sih Harso. Karena dulu kan Harto bapaknya udah bilang, jangan pamer ilmu sama mbak. Walat. Luntur. Lunak. Nah, terus kelanjutannya si Gunung Gajah ya. Gunung Gajah itu kenapa bisa sampai dikeramatkan banget? Apa memang dari orang-orangnya datang sendiri ke sini minta sesuatu atau memang gimana gitu? Ya. Soalnya di situ dulu
zaman perang lampir itu perangnya di situ. Perang lampir. Iya, masih zaman Belanda, itu ada Belanda. Nah, setelah itu ada yang namanya Senopati Rindu Aji. Oh, emang ada beneran Ada, Senopati Rindu? matinya malah di sini, tapi di Kampung Kreo, kalau nggak salah di Lemah Abang namanya. Oh, Namanya Rindu Aji, Senopati Mataram. Kampung Kreo Dongkal. Iya, Saya kan habis dari sana. kemarin kan Mbah ini ada orang bilang, saya cucunya Mbah, tapi saya buka kesenian yang nggak laku, nggak laku, ya kurang bagus kali anunya, carinya pemain yang bagus-bagus dong. Iya sudah bagus, saya pikirnya udah bagus tapi nggak laku. Tapi saya pernah diimbenin, kamu masih punya orang tua, buyut, itu yang namanya Senopati Rindu Aji gitu. Dia nanya sama Mbah. Nah, nanya sama Mbah, kamu memang benar masih buyutnya itu? Benar. Nah, pantas dapat orang Kreo, anak orang Kreo sih, gadis Kreo kali kan. Orang Kreo kan gadisnya cakep-cakep sebenarnya. Itu loh. Nah, daripada ya kan daripada nggak ada yang melihara kali ya. Jadi Senopati perang, ya mau tidur di mana kan? Mau nyangkang kuda di mana ini? Tapi kemarin saya ke Kreo, adanya cuma makam Mbah Nyai. Rindu Aji ini di mana ya? Di sebelah mana ya? Rindu Ajinya nggak di situ, di hutan, tapi di itu ada disebut hutannya hutan Lemah Abang. Berarti saya minim informasi. Saya berarti cuma ke Mbah Nyainya. Itu juga di pinggir hutan makamnya. Itu masih di hutan masuk Masuk ke dalam. Nah, setelah itu kan dulu anaknya bilang begini, kamu udah ketemu belum? Bingung, saya rasa bukan itu kali Mbah. Nah, tapi itu ada kuburan ya memang, tapi tanahnya udah mau melorot gitu loh. Saya Ambles. angkat ambles, bisa angkatin naikin gitu. Terus waktu itu kamu percaya nggak? Harusnya percaya, tapi saya kurang percaya Mbah. Itu salah. Ya, salahnya di mana? Ya waktu kamu ngerjain itu ada apa? Burung, tapi itu yang namanya burung alap-alap Mbah. Dia lambarin saya. Ya itu dulu gelarnya mulai namanya Senopati Alap-alap. Alap-alap. Bodoh, baru rangkul sama saya. Ini bener-bener orang tua. Bisa berpatok itu dia alap-alap ngerti tandane ngono ya, tandane buyute. Terus selain Rindu Aji yang di Gunung Gajah ini, tadi waktu perang Lampir ada siapa aja Pak? Perang Lampir ya Kiai Jamas, Kiai Basari, Kiai Sabat. Jimnya malah di sini. Jinnya? Iya, jimnya nungguin itu sih. Pecut sama Rasuli sama kitab Semala. Oh. Ada kitabnya, Mbak saya pernah pinjam. Kitab Semalanya. Iya, tapi kalau sama pecutnya udah di tangan Mbak. Itu udah sama kotaknya. Harus udah. Terus itu kan ini ya. Jadi dulu pertama itu Ki Ageng Jumantoro kan. Nah, terus sekarang karena yang lanjutin kan Sembara sama Parida ada di situ, perempuan cantik. Pernah lihat? Gua sering. Kadang-kadang kalau kita masih suguhan gitu, langsung ambil aja. Ya,
sampai itu Kala Gondang, Datuk Malima Kumbang, ada di situ. Jin itu. Oh. Nama aslinya siapa? Kala Gondang sama Datuk Panglima. Itu nama asli. Sekarang minta dinamain orang udah pindah dari itu kan. Sekarang istilahnya udah aman. Ah, Nah, minta dinamain Mbah Bejarakan, itu yang namanya Datuk Panglima Kumbang. Mbah Bejarakan. Mbah Bejarakan. Nah, yang namanya Kala Gondang mintanya dinamain Mbah Jiong. Boleh dikatakan orangnya kayak Cina sih. Oh, Bisa juga itu asalnya Pak Lebek, tapi bilang sama saya sih mintanya dinamain itu Mbah Jiong. Mbah Jiong. Tapi kalau Pak Lebek bilang kadang-kadang aku jadi Kiai Soleh gitu. Oh, Kalau ada kamu mamanya beda lagi. iya, mamanya kamu datang situ ya. Ah. Gitu. Pakai sorban juga, sorbanan. Ya itu biar anu ya tetap aja sorban dipakai. Gitu. Waktu jadi itu kan zaman perang Gambir kan pakai sorban itu. Nah, Datuk Panglima Kumbang sama Kalau Gondang, Kala Gondang itu di situ ada petilasannya atau nggak gimana? ada izin ya, nggak ada. Nggak ada, Cuman penunggu gitu. penunggu aja. Kalau yang ada petilasannya ya itu semua dibuang bawa ke sana ke Mataram. Ke Sahabat, ke Pasari, ke Agung Sumantoro, ke Agung Sumantoro kan ada di sana. Jadi si Bertara. Panglima Kumbang itu hanya jin Pengikut, Oh, dulunya pengikut perang. iya. Jadi hanya jin penunggu situ ya, Pak, ya? Apa Ya namanya? dulu ngikut perang. Iya. Maksudnya kalau sekarang nih, Dia bantu perang itu sama Keja, sama Pasari. Sahabat. Itu kayaknya 3. misalkan ada seseorang pingin ke situ, nanti ketemu Panglima Kumbang, berarti kan jinnya itu ya yang nemuin ya. Oh, utama ya itu. Kala Gondang. Ini ya semua ini alam gaib itu ratunya satu. Ya kan itu Kanjeng Ibu. ratu itu. eh, Kemarin Mbah habis sidang kita. Saya kalau ada sidang pagi. Cuman saya tidur. Cuman sukmanya aja yang tanah. Kemarin habis mau lebaran, saya sidang. Tapi kalau ke sini namanya ganti Nawangsih ya. Rantang Sari itu adiknya apa siapa, Pak? Hah? Rantang Sari itu kan yang Rantan Sari itu banyak. Banyak. Pekalongan ada Rantan Sari. ya. Tegal Rantan Sari. Pemalang ada Rantan Sari. Tapi kalau di Tegal, tempatnya di desa itu. Apa di Pelabuhan Kongsi Tegal Sari. Itu dulu saya dapat itu apa tender bangunan di pesisir. Pimen sih bahagia tuh. Garap. Wah tuh dicemplungi nanti 35 trik orang katon-katon. Salah nabrak kanuk terase di Rantan Sari. Nah. Bisa nih sama orang ya orang ngomong kalau wis keraya ban dulu wong pinggir mana-mana nyong ora seneng harus percaya karo nyong ya nyong copene. Iya maksudnya berarti Rantang Sari itu adiknya Nawangsih. Ya itulah kadang-kadang sifatnya itu kadang-kadang bicaranya kayak Mbak itu ya semua ya kenal sih. Muka sama kayak di Lanjar itu kan bupati ya bisa juga panggil itu. Kalau memang di Lanjar kan agak ayam anu gitu. Ya. Arahnya ke kayak kurang menghormati. malah ini alias. Nah, iya. Ya, ini urusan wong kok itu nyong lagi urahan. Tak omongin nyong sana pandar pulang pe tahu. Mene anggar nyong gue kesalah apa mal ngopeni wong dikenang salah.
yang urusannya pembunuhan gua apa yang kira-kira gua juga pasal hukum yang kadang ditolongin yang kecubumi yang telu ya gue mbah cek pandan jati pandan pulang teka yang tahu turun nang warung tekanggep kayak istana lagi bujang lagi ngurung di bojo wadon. Tapi Mbah Bantar Bulang yang asli kan yang itu kan, yang sebelah selatan. Iya, Ulon no. Ulon, Yang sebelah Ulon. barat. Saya ngisor kan sing legok, gue Mbah Singa Brahma, gue si Bunyi Dewa Wadonnya, Singa Brahma, terus Berandar Mas Cilik. Tapi ya Berandar Mas Cilik kayak ya Sunan lah, Sunan Kalijaga. Nyorong tapi nggak wong. Lokojoyo. Iya, gue, nah gue singarane Mbah Blintaran gue empu nggak kering, gue nggak kering mongkang. Mbah Blintaran. Nah gue keris ya, dia lagi digoreti, padahal sekumpul lah kan. Gue anak putunya pada goreti. Gue kemian tahu di, bapaknya nyong ini ngomel dan lagi, seneng bisnis jimat. Yang nanti gue ngarane merah terima gue hilang bu orang banyak. Ya kayak mulanya yang tuh aku mikir keris gue arane bah anu tuh putar rumah itu diwilah fang gedek mau turun biar aku bangun ketika karena bledek taman dolanan apa sih paku di buku kulub ada keris semua ketika dibuka anak bledek ceker ya semen mendruk tuh kayak kue yang hitung uang kapan orang ngerti menghargai karo gawean ya kayak ku yang primen kulub yang kagak ditambani ya aku dingin yang bisa ngomong gampang dok pendok yang ngerti pendok kayak anu kayak ngompak ngono kayak keris kan bukan teleboknya kan anak karai ini Baut. iya kayak baut ya itu kan dilihatnya banyu kan lihat karo lingak-ling tambah ini kok lingak-ling oh dia apa kudu itu apa winjem jalu tambah karo kue keris ya mikir motor iya untuk dulu mari hanya gue mikir mulai cara menau keris pakai kebun binatang anak Mando iya Kalimantan mulai dari anak bagiannya budak kue emas lana but gue tuh sih tahu perang yang sampai Madura nggak ada padang geluntung itu ketok lu Mando itu tapi kudu tidur dulu so kalau anu dulu bocah ini mbah ya wes yang percaya waring kon yang tanya kangenan seperti di film-film. Iya di lu badai peti mbah tak badai peti ya penduduk Jawa gue ya akibatnya meter ayo kalau kena sih petinya komplit kayak peti bewe ini itu mulu Khusus tempat itu pusaka. Iya pusaka tapi pusakanya semakin muda kabeh sangat lompong usaha urip ki usaha ngerurip kan mesti bisa mabur-mabur kan kurang apa Tangannya tulan lagi main mampir iya mampir Pak Betah
Hmm. Nah, terus itu tadi kan sampai Ki Ageng Bantar pulang ya. Nah, yang sebelah sana itu kan yang makam naik itu kan Ki Ageng Bantar pulang. Yang aslinya katanya di situ. Nama aslinya siapa, Mbak? Ki Ageng Bantar pulang. Arane Rekso Amijoyo. Suami Joyo. Iya. Oh, itu yang asli Ki Ageng Bantar pulang. Oh. Ya mau nih kan mikirnya cuma buang sekti kabeh. Mulane nang Mau tahu mas, diwehin tumpeng. Tumpeng kok apa ayamnya gede kayaknya banyak. Kok bakal, gue mangan anak putumu turun pituran teng gue. Yo ngomong, lu kan jadi wong tua sih jejak sih bener. Ya tuh aku nambah, itu betul. Tapi jelas nyong pindah menek ngintil nyong sang undang-undang. Oh. Ini nyong aslinya tahu nampilin nyong betak sak. Nyong mana nangis macam itu. Yo, nyong nampilin nyong orang bisa nambah nih. Mga kayong wis sabang ni pan kayo setengah hari. Sabang ni karo setengah hari kan berarti 4 jam setengah 10. Jam setengah 10 awan. Orang urip-urip sih. Yung naangkot ni manong gitu loh. Yung bayo sing karane Raden Rangga Yudaksuma kan begitu bersama. Yung bisa nambahin yung waktu ko yung orang kelalen orang jaluk tambahnya apa aji Braja Musti orang Braja Musti orang apa ha anggaran aku dunia sing teliti bong ilmu sing teliti yung pan bunuh diri ya bisa lakukan pan bunuh diri penubruk anu tuh karen itu mati nih pe Raden Arimbang nunggu jaluk sahabat nanang tunggak karen dan bisa mati. Itu yang wajib belajar musik. Raden Arimbang. Tapi tamatnya baru ya wis. Arane mana-mana sakti kabeh sih. Raden Werkudara ya sakti, ya Arimbang sakti. Akhirnya ya wis yang tinggal wis kesel. Wis rambutnya senteng bubuti kabeh. Wis saben orang tunggak karen jebret mati. Terus gajahnya jadi gunung. Jadi reca lah. Reca. Gunungnya yang berapi asli. Yang pendidikan gunungnya yang berapi. Bukan gue mikir arah pantes saya ngomong jugur ke dubur. Kalau bilangnya arca gajah kan disangkanya ya segede rumah kan arca gajah. Kalau ya memang kok cuma ebon rumah. Kalau gunung gajah kan udah gunung berarti gede banget. Yang gue mikir satu contoh, kemauannya gue mungkin jenenge Lebak Iwu, Gunung Tanjung. Kemauannya kubakan kebo, gue kongkong, karo budu tembak sama Raden Rangga Yudaksuma. Yang Adipati itu Itu anak kok. anak. Yang Adipati kan sing mati nang desa Duku Limut tuh. Berarti anaknya Adipati Rangga Rangga Reksa. Gue patutan karo putri Nawang Gantung. Nah, apa yang tanah Gupakan Itu dari gunung malah Gunung Tanjung. awalnya Gupakan kan legok. bisanya jadi gunung. Iya gue mikir. Ya saya munduk-munduk dewek. Barang goib menyipta apa bisa. Lah kaitannya sama tadi apa gua apa ya tadi ya? Gua Lemah Wangi apa ya? Gua apa sih tadi? Yang ada
Gua pengantin itu loh, Gunung Wangi. Gunung Wangi kalau mau. Aku tahu nggak pae ku nih yang minta di putri. Si Arimbi. Mulane kono daerah kono ya orang apa yang gue desa Glandang. Nggak boleh nanggap wayang. Iya. Sama seperti Boleh tapi orang lakon. lakonnya, hanya lakonnya nggak boleh lakon Arimbi. Nah kalau di sini memang nggak boleh sama sekali. Sama sekali nggak boleh. Mau lakon apapun. Iya. Pokoknya daerah perwayangan orang. Tapi kalau wayang golek itu bisa. Kalau golek kan sejarahnya Beda. anu kok. Adipati bahasanya. Oh nggak mengisahkan raksasa itu ya. Iya. Iya nggak mungkin raksasa nggak. Kalau perwayangan kan legenda. Istilahnya Lokal. legenda perwayangan yang Yang lebih adiluhung gitu. tinggi lagi. Iya, tinggi lagi. Kalau ini kan ceritanya cuman Lokal. iya adipati, pemane kayak itu pemanya apa Ki Ageng Sebayu, Martoloyo, Martopuro itu sejarahnya begitu bisa ya, perang sama Belanda kan gitu. Kayak Diponegoro perang sama Belanda. Nah, sampai di anu kan itu bisa digolek. Nah itu menyerempet ke Martoloyo nih, Mbah. Martoloyo itu kan berarti yang punya ini ya, apa namanya? Blatik apa namanya tadi? Blatik yang suka itu kuda itu apa namanya? Plekate. Ya Plekate Gendowor ini. Gendowor. Nah itu Gendowor kan asli putra Tegal. Mulane gue miki bisane latanana priantun saka Tegal ya bekas Plekate kuwe gitu loh. Nah yang satu lagi siapa namanya? Yang satu lagi Joko Poleng. Joko Poleng itu setelah dia punya ilmu dapat dari itu atasnya kali pemali ya. Dapat sumsumnya itu Poleng semua. iya Polet karena itu beneran anaknya Raja Poleng itu punya anak perempuan diharap sama itu gitu. Ya kan ada versi lain Joko Poleng itu ya Gendowor katanya. Berarti bukan ya? Bukan. Bukan. Joko Poleng ya itu yang jadi Adipati Kota Brebes. Ya. Kalau Gendowor yang di Tegal itu makilin Martoloyo gitu loh. Setelah Martoloyo wafat, Gendowor naik. Iya. Makamnya itu di Tembok Luwung. Iya. Tahu kan? Yang ada pohon jatinya. Ya. Dekat Mbah Dagan. Mbah Dagan kan? Mbah Dagan. Terus Gendowor. Nah itu di sampingnya Mbah Dagan katanya ada yang bilang itu Martoloyo, Mbah. Iya kali. Dua makam itu. Martoloyo sama Martapura. Iya Martopuro. Martoloyo. Itu kakak beradik, mulanya Tegal dinamain Kejem itu padahal bukan orang sini, kan orang Mataram. Tapi aslinya orang Tegal ya cuma ngomongnya agak sembarangan. Dada, kapan sampai mulai Tegal ya gue? Orang Tegal, Mas. Ya, seru ya kalau cerita-cerita sejarah itu memang seru. Karena emang leluhur kita itu sakti-sakti jadinya seru. Iya, itu dari Mataram. Makanya saya pernah di itu Prabu yang Siliwangi aslinya bukan orang Jawa Barat, bukan orang Banten. Pokoknya bukan orang Jawa Barat lah. Orang Banten, bukan orang Jawa Barat, asli orang ini Jawa Tengah. Pemalang. Iya enggak, orang Jawa Tengah. Buddha adanya di mana sih? Itu kan orang Buddha. Ya. Kayak Brawijaya itu kan gara-gara Raden Patah. Anu kan akan semingkir. Yang sunanannya masih putunya. Saya paham cara itu. Betapa di Banten berarti Mbah. Waktu itu Mbahnya
di Banten tirakat apa gimana? Iya tirakat. Waktu itu malah kebenaran ada pesawat jatuh. Ya bilang ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, yang di Gunung Salak. Iya di Gunung Salak. Itu nggak boleh nungguin itu sih. Berarti ini apa namanya? Bogor. Bogor. Bukan Banten. Bogor. Oh, pesawat ini ya, apa namanya itu? Yang nabrak tebing ya? Nggak nabrak. Nggak nabrak. Aslinya itu daerah situ nggak boleh ketunggulan. Ada pesawat nggak boleh lewat. Yang itu padahal sememblung jatuhnya. Kok nggak ada ranting yang protes kayak apa kayak enggak. Sampai saya mau batal itu. Ditanyain orang-orang sampai lemes dedas. Orang nggak makan nggak minum. Ditanyain yang waduh, ya pikir-pikir, aduh, ini batal ini saya. Tinggal 5 hari lagi. Tadi deket sama lokasi. Iya. Maksudnya Sampai itu angkatan darat, polisi pada datang situ nanyain sama saya. Oh, sama nggak denger ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nggak akhirnya orang lagi nggak makan ya nggak. Tapi kalau ngomongnya nggak kenceng dan keringetnya keluar semua. nah, terus kembali ke ini Mbah, ke Gunung Gajah. Itu emang hanya cerita-cerita masyarakat apa memang beneran real kalau orang datang ke sini terus ke Gunung Gajah itu dijabah? Ya aslinya gini sih. Ya. Soalnya saya itu jadi orang juru kunci tapi istilahnya berserap dulunya ya memang ya itu orang sesepuh itu sudah mengatakan kamu mau gelar di mana pasti itu jadi orang yang benar gitu loh. Jadi apa kata kamu? Pernah dulu zaman Pak Mukhtar ini mau ada banjir bandang maka sampai saya melekan sama orang tua. Zaman dulu kan masih gubernurnya Pak Mukhtar zaman Pak Harto. Ya masih masih Pak Harto, sudah Pak Harto. Masih Orde Baru. Nah, satu contoh kan ini ada banjir bandang. Ya cuman gara-gara banjir bandang memang Mbah yang nyuruh gitu loh. Saya habis rialat 40 hari selesai. Ya, saya bilang zaman dulu nasi susah. Mau buka nasinya jagung, gak ada lauknya. Ya seret kan. Saya pikir-pikir, Mak, ya nyambel sama terasinya. Ya karuyah. Nah terasinya ya apa-apa. Caranya pantas yang kan dipelencai kacang anak telur itu dibakar digerus ngono kan enak dituliti ya orang nanti nyong nangis ya Allah ya gue sangin gemerlun dulu udah gede mau tuh tak ngono udah segede sisanya kena ini banjir bandang ya kena men aku uripe modar aku sing ora mati wong tanggane sing mati 30 Ibu bareng gimana ngetan aku wong pinter loh ya aku wong pinter mulai cangkem wis dadi pendeta cangkemnya kayak aku sudah dadi pendeta siapa mungkin bocah kok mungkin bocah kon kowe anake ora wong baik-baik kon iki dari turunan Raden Mas ala Mas kok kalau gotok nyoyo apa
nyatanya aku uripe kayak kelangan sing lari langan sing apa. Nah, kayak perlu kayaknya anak turunan Raden kayak arane Tasmani, Raden Tasmani kayak bapaknya di Laka buane nyowo di iki arane biyen Raden Mas Amirin ya arane Amirin bicara turun Raden Mas. Bukan Raden Mas gelandangan kayak nyong kan orang pasti pamer-pameran kecuali Raden Mas yang bisa catatan nang kabupaten ya kuwi. Nyong kan nyong Raden Mas kotor orang arti. Oh. Tunggu kayak kudu laporan orang kabupaten no. Raden Mas yang keberapa itu. Baru biar cara kasar itu jadi kan dipati yang jangan wong gelandangan karena sing Mataram di wong bodoh modalnya kurang sekti ini orang-orang modalnya sekti mian yang mulai itu mikir mah cara mau mian gue orang saya kadu paten-patenan adu warisan tapi mian orang nyong karo kaman kakak adik kan nyong teka kowe duwe apa di lu kok gone iki atuh nyobi apa apa harus dicacak enggak kage cacak nih bulane darani mandi raja mandi astane nempiling wong taksak wah kowe isi buyute wah Romo mandi raja iya sing arane Raden Ranggayuda Kusuma kowe karo dadu ngawuk si kakak ngadi munggu turunan yang kebulet badan buta sebuta rata-rata oh berarti bukan mandi raja itu bukan rajanya lagi mandi bukan ya bukan kirain saya rajanya mulane mandi raja raja rata-rata bikinnya pintu begitu nggak ada yang kupu tarung karena dulu kesentek lawang kupu tarung kebelekek tapi jebret modar. Ada kisahnya. Iya. Intinya teman-teman ya ini di manapun daerah ataupun lokasi itu sebuah nama itu biasanya memang identik ada kisahnya masing-masing. Iya. Lemulane mriku niku mbae kula. Wonten desa namine Kranggan. Niku Raden Ranggan niku kesudukan keteng caket desa. Cerike niku dereng denamene dukuhan desa Seri bareng bicara kasar ngerasa perih kan. Ampun Mas, ampun. Dalam kenging pusakane panjenengan kula mboten kiat, perih. Soale mulane bareng dadi desa darane desa Seri. Nah, dugi tenggen kulon lore dusun wonten dusun tapi dereng wonten namine malih. Niku mulane duwe sing jenenge pusaka gentar jagat. Niku gejog bumine buka langsung mlebu nang jerone bumi. Jerone 35 meter. Jerone sing lemah kuwi. Aku takon karo juru kuncine bareng kaya kowe cara mono angger sing muni dudu turunane sing ngambah mene metu lumpuh tapi yo ora lumpuh berarti yo wis turunan kan ya ku mulane kowe pengin terus ke situ Nah berarti jenengan pernah lihat pusakanya? Pernah lihat? lihat wong niku kula duwe wong sing pinter gawe kitab iki. Mulane kula percaya ya niku tak lari. Pusakane arane gentar jagat. Terus pusakane sing nom gue anake putra nang Gunung Tanjung. Wong gue wong wis dadi keris. Oh. Arane gentar. Anu apa? Arane Dewa Petir. Ini bodhek ya cuma gereman. Awalnya itu terus jadi pusaka. Iya ya. Ibaratan kayak anu yang di anu itu
yang ada pusaka Payung Tunggunogo di Solo apa di Jogja itu ada dulunya, yaitu di Glinding itu jadi pusaka itu. Glinding kan ular itu kan? Ada Baru seorang Glinting. Baru nah iya, Glinting. Glinding kan suruh ngubengin karena nanya sama bapaknya, padahal itu yang dulu ya pusaka sih. Ceritanya ada gadis dikasih sama pendeta itu peso, tapi bilangnya jangan dipangku, akhirnya kelupa dipangku, akhirnya dia bunting, Masuk. buntingnya jadi ular itu. Nah itu jadi namanya tumbak Payung Tunggunogo. Nah, logo ular. Ya itu. Jadi semua saya percaya. Karena ngalamin sendiri, menyaksikan. Dan mbah saya juga begitu sih, akhirnya kita percaya. Nah ini gara-gara ini tibil-tibil ini, saya dulu nggak punya begini mas. Kemarin itu setelah saya dipanggil sama jenderal suruh beko 2 suruh jalan, dosen 1 suruh jalan. Tadinya nggak bisa gerak. Dia nggak buat kerja, nggak mau kerja sih. Nah, iya. Diam aja sampai 3 bulan, coba bayangin. 3 bulan, nah itu tanahnya diangkiti ke jalan jalan tol itu, bikin jalan tol waktu itu. Tanahnya dibikin nimbun buat jalan tol, dijual di situ kan duit gitu kan. Nah, itu. Nah kalau yang di Gunung Wangi itu tadi ada apa namanya, gua penganten, terus kayaknya ada gua siluman. Iya, gua Cibuyung. Banyak guanya berarti. Iya, gua Lawa. Oh, di satu tempat banyak ini ya. Ya, gua penganten. Oh iya. Gua Cibuyung, gua Macan, ada. Gua Macan ada. Ada. Orang saya pernah masuk situ. Dan masing-masing punya cerita sendiri-sendiri. Gua Lawa ya sini Lawa. Gua Macan Ada Macan. asli ada macan. Ada. Nah nanti kalau orang ke situ nggak bahaya. Orang dulu pernah waktu di Bandar pulang, saya ceprekin aja. Saya tumbakin becak. Tukang becaknya bergeger. Gak mau. Nah kalau gua yang siluman itu, Mbah, gua siluman itu apa, itu siluman apa? Ya, itu biasanya untuk ini, apa istilahnya, jalan cerong. Oh, Cupangan lah. Supangan, Sugiya. Kirain yang muncul siluman apa gitu, khusus gitu maksudnya. Jadi ya itulah. Ya satu contoh, ya itu tempat mbah itu, buyut mbah itu ya untuk jalan cerong. Maka saya aslinya nggak berani datang ke situ. Tapi saya kadang-kadang sering ngucap, malah jadi pusaka udah ngikut mbah. Karena masih anak turunnya ya. Iya. Nah kalau yang Gunung Gajah sendiri, arahnya ke situ enggak, Mbak? Yang suka ke sini ini biasanya yang diminta dia rata-rata apa? Ya, apa jabatan, apa ya itu pelarisan? jabatan. Kalau jabatan tapi ya itu harus melalui saya. Kalau melalui saya kan langsung dijabi. Saya punya orang tua sih. Maksudnya gini, di antara itu minta jabatan, terus pelarisan usaha mungkin ya. Iya. Atau yang lain tuh berarti yang paling banyak jabatan. Tapi kalau di saya analisa, kalau saya yang pakai ilmu ya hasilnya sama, gitu loh. Tapi yang ke situ ya hasilnya sama. Cuman di situ kan harus sesungguh. Ya. Gitu loh. Tapi kalau saya kan enggak, cuman adanya wajib.
hanya 50. Kadang-kadang kalau ada yang merasa kasihan kali, kasih 100, saya terima, tapi bagi 2, bagi 3, baca piatu bulan Muharram saya buka. 50 ya bagi 2, 3. Berarti bulan Muharram itu 1 surah. Iya, 1 surah. Itu ada Tamu-tamu saya ya pada datang, saya ruang. Sebenarnya kadang-kadang saya mikir, kata orang dalang, orang Uruat itu harus orang tua nih, orang yang punya keturunan dalang. Saya bukan dalang, tapi saya turunan orang tua yang leluhur. Ya, ya. berani saya Uruat. Tapi sampai sekarang Uruat enggak tiap cuman 1-2 orang, enggak. Banyak kan. Banyak. Sampai 35 ruatan. Itu yang ruatan desa. Ruatan orang mah tiap orang, saya jadi orang kok sulit ini dan ini, ya udah saya ruat. Itu hanya di bulan Muharram aja. Iya, di bulan Muharram. Tapi kalau ruat orang ya nggak Muharram. Bebas. Asal datang ya, saya datang, mau dibuat biayanya mau gitu. Buat sejadinya itu sih. Ya. Tapi kalau ruatan kan secara menurut di Gongkeng ini ya kita manggil itu dibilang sari kan gitu. Padahal mau semua Mbak tahu semua. Banyak manggil siapa kalau Kanjeng itu cuman sepakat biru. Terus tupannya pakai yang hijau dedemah. Pasti jatuh. Kemarin itu di Kerawang. Ya udah, kalau bisa kamu dipanggil aja sini. Itu punyaannya Pak Karno, yang punyaannya yang dikasih sama Kanjeng Ratu, merah terimanya itu. Panggil dah. Kecil ya, Pak ya? Delima itu kecil ya? Kecil. Tapi ada yang seberas, itu perempuan. Oh. Ada yang kayak beras, perempuan. Tapi saya percaya. Jadi kalau ini didarikin gelas ya, ada 20 jejer, tapi kasih air ya. Cemplungin satu merah semua sih. Saya percaya kan. Nah, saya dulu pernah punya. Itu gara-gara bapak bisnis Jima. Sampai saya dongkol. Itu waktu itu dikasih sama Prabu yang Siliwangi. Dan dikasih 2 lagi. Harimaunya dikasih. Kalau merah delima yang asli itu katanya itu ditelen ya, Mas? Ditelen ya? Bukan. Enggak, bisa dimasukin ke ini. Oh, bisa. Ya. Sep langsung hilang. Iya. Dulu aja sampai saya ditidurin sama bapak, dikelonin kayak anak kecil. Langsung keluar, dia pada bentar sono. Aduh, ini orang nekat bener ya. Enggak usah begitu Pak. Kalau memang saya ikhlas, kalau kamu mau bapak itu membutuhkan, saya ikhlas. Udah dikeluarin buat garong itu di kebun kelapa. Sampai tentaranya ya kena bau bantar bulan, kena itu loh, udah apa semua. Tapi itu barangnya ya udah hilang, nggak pulang. Dikasih sama tempat-tempatnya. Baik teman-teman, ini obrolannya sangat menarik sekali dan sejarahnya mungkin komplit ya teman-teman ya. Dari Gunung Gajah sampai ke Bantar Polang, bahkan sampai ke Kedowor. Komplit ya.
Dan nanti kita akan ke lokasi, ke Gunung Gajahnya besok. Besok ya. Nantikan video selanjutnya teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Kita sekarang udah memasuki area Gunung Gajah teman-teman. Dan di sini tuh sangat waspada ya. Karena monyet-monyetnya tuh tidak jauh dari kita berdiri teman-teman ya. Nah, itu Gunung Gajahnya tuh di situ. Itu Gunung Gajahnya. Itu di sana itu banyak monyet teman-teman ya. Sepertinya sudah jarang dikunjungi ya teman-teman. Jadi di sini tuh gini, karena saya sendirian ya, gak ada orang. Jadi kalau ada suara krosok krosok gitu, waspada teman-teman. Dan disarankan kita itu membawa tongkat ya, kayak gini nih. Itu atas saran dari juru kuncinya teman-teman. Jadi beliau pesen, bawa tongkat mas kalau mau ke sana gitu. Tambah warung-warung yang sudah roboh ya, apa namanya, atapnya itu. Nah itu teman-teman loh. Nah itu puncaknya Gunung Gajah. Kita zoom ya. Tuh puncaknya teman-teman ya. Kita lanjut. Saya penasaran jalan ini tuh nantinya kemana gitu ya. Apa mentok di situ atau memang ada arah kemana lagi gitu ya. Jadi tadi si Kuncen tuh bilang di sini ada Watu Gentong katanya teman-teman ya. Tapi ya karena Kuncanya nggak ikut ya, saya nggak tahu ya Watu Gentongnya tuh di sebelah mana. Konon Watu Gentong itu gentongnya Panglima Kumbang teman-teman. Oh jadi kalau untuk mendaki
jalurnya di sini teman-teman. Itu ada tulisannya ya. Jalur pendakian. Jadi kita pas di bawahnya Gunung Gajah. Ini warungnya juga udah nggak ada yang jualan sini ya. Wah, licin pelan-pelan. Ada ayunan di sini. Wow. Jadi itu apa namanya, mungkin jalur pantura teman-teman itu. Kelihatan dari sini ya. Ada sungai apa ya, besar ya itu sungainya. Di sini ada batu-batu besar dan gunungnya ini memang terdiri dari bebatuan teman-teman. Jadi sampai ke atas itu batu-batu gitu. Kayak penasaran pengen ke sana ya. Kita nggak penasaran lagi teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman, Gunung Gajah. Kita bisa lihat lebih dekat lagi Gunung Gajah. Biasanya kalau kita mau ke Tegal sudah melewati Terminal Pemalang, ini Gunung Gajah ini kelihatan besar ya kalau dari jauh, dari Pantura sana. Jadi penasaran di mana letak Gunung Gajah itu, dan kalau dideketin seperti apa gitu teman-teman. Nah, jadi ini kayak ini kan punggungnya, nah ini kepalanya teman-teman, ini kepalanya, ini belalainya teman-teman, ini tuh belalainya. Jadi si gajah itu seperti sedang apa namanya ya, kayak tidur gitu ya, kayak gini ya gajahnya. Bukan gajah yang berdiri, tapi gajah kayak tidur gitu ya.
Dan itu ada sungai. Entah sungai apa teman-teman ya. Sepertinya ini sudah mentok kali ya jalannya ya. Oh, iya. Ada gubuk satu juga udah hampir rusak. Demikian liputan kami dari Pemalang. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.